Oke Kak, jadi pada kegiatan hari ini itu akan ada kegiatan apa aja nih Kak? Nah, oke. Jadi acara pada hari ini tuh sama aja Kak. Akan ada beberapa materi-materi yang akan disampaikan oleh pemateri yang ahli dalam bidangnya Kak. Nah, kita langsung aja kali ya Kak ya masuk ke acara yang pertama, yaitu materi tentang forum anak yang akan disampaikan oleh kakak-kakak perwakilan dari forum anak Pekalongan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Indonesia, teman-teman peserta PTA dan BPA SMA di 4 Kota Pekalongan. Kami dari Forum Anak Kota Pekalongan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Alfandi Cahya. Saya Dewi Laila Hasanah. Kami berdua dari anggota Forum Anak Kota Pekalongan. Fantastik. Kedengarannya masih asing ya buat kalian yang belum tahu. Untuk itu, apa sih Fantastik itu? Fantastik adalah sebuah perkumpulan atau forum yang dikelola oleh anak-anak untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi sekaligus berkomunikasi kepada anak. Nah, Fantastik sendiri itu berlandaskan prinsip dari anak, oleh anak, dan untuk anak. Nah, forum anak yang ada di Kota Pekalongan ini pun gak hanya Fantastik doang loh, ada juga forum anak kelurahan dan kecamatan. Nah, jika kalian berminat nih ingin masuk Fantastik, kalian boleh loh memenuhi syarat berikut. Yang pertama, kalian masih berada di usia anak, yaitu dari umur 0 sampai kurang dari 18 tahun. Tapi biasanya anggota Fantastik sendiri itu dari tingkatan SMP sampai SMA. Yang kedua, kalian berdomisili di Kota Pekalongan dan aktif dalam berorganisasi serta siap menjaga nama baik diri sendiri dan organisasi. Nah, untuk info lebih lanjutnya, kalian boleh loh kunjungi kesekretariatan Fantastik yang berada di Jalan Mataram, nomor 7A, Pekalongan. Nah, kalian udah tahu kan sedikit mengenai Fantastik. Fantastik sendiri juga punya tujuan loh. Apa aja tujuannya? Yang pertama adalah tempat berkomunikasi anak Kota Pekalongan. Yang kedua, tempat anak Kota Pekalongan untuk menyampaikan aspirasinya. Dan terus ada usaha perlindungan dan memperjuangkan hak-hak anak. Memberikan informasi kepada anak dan masyarakat Kota Pekalongan tentang hak anak atau KHA. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan Kerangka Hukum Perlindungan Anak. Nah, untuk hak anak sendiri itu ada hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Dan yang terakhir yaitu membantu menyelesaikan permasalahan dalam anak. Nah, jika anak-anak itu kan biasanya main, terus berteman. Ada juga loh di dalam pertemanan itu pertemanan yang sehat maupun yang tidak sehat. Lalu bagaimana sih membedakan antara pertemanan yang sehat dan pertemanan yang tidak sehat? Di dalam pertemanan yang sehat, yang pertama itu ada mendengarkan ide dan mendapat pendapat dari orang lain, lalu menghabiskan waktu berkualitas dengan orang lain. Selanjutnya ada bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, dan yang terakhir yang paling utama adalah mendukung satu sama lain. Di samping itu ada pun pertemanan yang tidak sehat. Apa aja sih pertemanan yang tidak sehat? Yang pertama adalah seseorang memperlakukan orang lain dengan tidak baik secara fisik maupun emosional. Yang kedua, mengejek nama dan mengolok-olok orang lain. Itu yang sering terjadi ya di lingkungan sekolah ya. Terus selanjutnya ada memukul atau menyakiti orang lain secara fisik. Lalu meminta dan memaksa orang lain mengerjakan sesuatu. Contohnya PR atau bersih-bersih tanpa disadari sang penyuruh pun asik untuk bersantai. Lalu yang terakhir adalah tidak menghargai orang lain. Lalu isu permasalahan anak yang sering terjadi di lingkungan sekolah yaitu bullying atau perundungan. Apa sih itu bullying? Bullying adalah penggunaan kekuatan fisik atau psikologi secara agresif yang ditunjukkan kepada pihak lain. Lalu, ada pun jenis-jenis bullying. Bullying ada 6 jenis. Yang pertama ada verbal, yang kedua fisik, sosial, mengancam, cyberbullying, dan seksual. Lalu, kenapa bullying bisa terjadi? Bullying bisa terjadi karena seseorang merasa paling hebat, lalu memperoleh status sosial.
selanjutnya diterima kelompok, dan terakhir pernah dibully. Lalu dampak negatif bullying sendiri yang akan dialami oleh si korban bullying. Jadi yang pertama, mereka akan merasakan kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah. Lalu kurangnya rasa percaya diri. Selanjutnya menjadi pribadi yang tertutup, terus depresi, dan berpotensi tinggi untuk membuli orang lain. Dan yang terakhir, mereka bakal menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Perundungan atau yang biasa kita kenal dengan bullying ternyata dapat bertambah buruk di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hasil jajak pendapat dari UNICEF tahun 2019 melalui U-Report menyatakan 45% anak dan remaja pernah mengalami perundungan daring atau cyberbullying. Sementara di saat pandemi ini, sebagian besar dari kita banyak menghabiskan waktu di dunia maya, sehingga resiko terpapar perundungan akan menjadi semakin tinggi. Belum lagi kurangnya pemahaman tentang COVID-19 kerap menimbulkan stigma negatif terhadap pasien dan juga keluarganya. Lalu, bagaimana caranya agar kita tetap aman dan menghindar dari perundungan daring? Kamu bisa dapat info tentang perundungan melalui chatbot U-Report UNICEF Indonesia. Cukup ketik bully ke WhatsApp Messenger berikut atau Facebook Messenger U-Report Indonesia. Apabila kamu mengalami atau tahu temanmu yang mengalami perundungan daring, simpan dan cetak bukti perundungan daringnya. Beritahu orang tua, guru di sekolah, ataupun orang dewasa yang kamu percayai untuk meminta perlindungan dan pertolongan untuk menghentikan perundungan daring. Kamu juga bisa melapor ke telepon pelayanan sosial anak di 1500771 untuk berkonsultasi dengan pekerja sosial secara anonim. Yuk, mari kita end bullying. Setelah menonton video tadi, apa sih peran kita di isu bullying ini? Peran kita sebagai anak Indonesia dalam menangani permasalahan anak, terutama bullying, kita harus bisa menjadi agen 2P, yaitu di mana kita harus bisa menjadi pelopor dan pelapor. Pelopor di sini adalah kita sebagai anak-anak diharapkan bisa memberikan aksi atau kontribusi positif dalam rangka sebagai agen perubahan. Sedangkan pelapor adalah kita sebagai anak-anak diharapkan bisa melaporkan pelanggaran hak anak yang terjadi kepada saluran yang telah disediakan negara. Tetapi jika kalian takut untuk melaporkan, kalian bisa melaporkan kepada teman terdekat, orang tua, guru di sekolah, maupun orang dewasa yang kalian percaya. Setelah ini, kami akan menjawab pertanyaan kalian yang sudah kalian berikan melalui Instagram @fanatik_pekalongan dan @ambalandastri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai perkenalan Fantatik dan isu permasalahan bullying. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, oke, tadi itu beberapa penjelasan materi tentang forum anak nih Kak. Gimana nih Kak menurut Kakak? Menarik bukan Kak? Ya, sangat menarik sekali nih buat adik-adik yang ingin mengetahui tentang informasi-informasi tentang forum anak di Kota Pekalongan. Dan juga buat adik-adik mungkin yang ada yang ingin join. Iya, berminat join Iya. buat itu ya Kak ya. Mengikuti Forum anak Pekalongan bisa langsung menghubungi atau datang langsung ke sekretariat. Nah Kak, kita langsung aja yuk Kak masuk ke acara yang kedua Kak. Nah, acara yang kedua ini ada materi tentang sekolah ramah anak yang akan disampaikan oleh guru kita nih, guru sejarah nih ya Kak ya. Terus sekali. Namanya ada Pak Winardi. Kepada Pak Winardi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winardi SPD, guru SMA Negeri 4 Pekalongan, mengampu mata pelajaran sejarah. Dalam kesempatan ini, Bapak ingin menyampaikan sosialisasi sekolah ramah anak
dalam kegiatan pengambilan bed ambalan dan penerimaan tamu ambalan gugus depan Yosudarso dan Ibu Hana Tunggal Dewi Pangkalan SMA Negeri 4 Pekalongan pada tanggal 26 September 2021. Sekolah ramah anak itu merupakan suatu gagasan ide dari pemerintah karena dalam untuk melindungi terhadap perkembangan anak, maka pemerintah di sini hadir dengan adanya kemudian dilandasi dengan dasar hukum. Nah, adapun landasan hukum sekolah ramah anak antara lain itu adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, kemudian Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan, kemudian Undang-Undang Nomor 35 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan kemudian ada Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak, dan masih banyak pula tentang peraturan pemerintah dan instruksi presiden. Nah, kemudian sebenarnya sekolah ramah anak ini merupakan sebagai wujud untuk supaya tercapainya tujuan pendidikan yang sesuai di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa di dalam tujuan pendidikan tersebut itu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, ini semuanya akan bisa tercapaikan dengan baik itu jika adanya hak anak di sekolah itu mendapatkan perhatian yang khusus ya. Sekolah sudah saatnya untuk berkeberpihakan kepada peserta didiknya. Nah, kemudian apa yang menjadi latar belakang sekolah ramah anak? Ini perlu kita sadari karena masih ada banyak kasus yang terjadi terhadap kekerasan kepada anak. Nah, ini juga terjadi di lingkungan sekolah. Bisa saja permasalahan itu ya, antar guru dengan karyawan, guru dengan siswa, karyawan dengan siswa, atau siswa dengan siswa masih sering terjadi. Nah, dengan adanya deregulasi pemerintah ya, mencanangkan sekolah ramah anak, ini diharapkan untuk bisa memberikan rasa nyaman terhadap sistem pendidikan, baik itu untuk anak, guru maupun karyawan serta warga sekolah. Kemudian latar belakang sekolah ramah anak juga ini untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, menyenangkan bagi semua warga sekolah. Kemudian untuk mewujudkan sekolah yang berintegritas ramah anak, ya. Kemudian juga mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang tadi sudah saya sampaikan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian tentunya sekolah ramah anak ini juga untuk mendukung program pemerintah khususnya di Kota Pekalongan, yaitu untuk mewujudkan Kota Pekalongan sebagai kota layak anak. Nah, kemudian di SMA Negeri 4 ini juga sudah menjadikan sebagai sekolah ramah anak itu berdasarkan adanya deklarasi sebagai sekolah ramah anak pada tanggal 26 Agustus 2019. Saya ulangi, deklarasi sekolah ramah anak SMA Negeri 4 Pekalongan itu dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2019 yang waktu itu langsung oleh Wali Kota Pekalongan. Kemudian
SMA Negeri 4 Pekalongan menjadi sekolah ramah ini juga berdasarkan keputusan wali kota, yaitu nomor 421.560 tahun 2020. Berarti 1 tahun kemudian baru mendapatkan surat keputusan sebagai sekolah ramah, sebagai sekolah ramah anak. Sejak itulah kemudian SMA Negeri 4 menjalankan program-program sekolah ramah anak. Nah, kemudian secara umum sekolah ramah anak itu ada indikatornya ya. Sekolah ramah anak itu ada indikatornya ya. Antara lain ini adalah inklusif secara proaktif. Secara proaktif mencari semua anak yang termarginalisasi dari pendidikan. Maka di dalam sistem sekolah ramah anak itu tidak boleh membeda-bedakan. Mereka memiliki hak yang sama. Kemudian mempromosikan dan membantu anak untuk memonitor hak-hak dan kesejahteraan semua anak di masyarakat. Kemudian menghargai keberagaman dan memastikan kesetaraan kesempatan. Berarti di sini setiap siswa, setiap anak itu mendapatkan kesempatan yang sama. Kemudian memberikan pendidikan yang bebas ya, biaya dan wajib serta murah dan aksesibel. Memang di sini pemerintah sudah mencanangkan ya adanya biaya pendidikan diusahakan semurah mungkin. Kalau perlu itu bebas biaya ya, karena pemerintah sudah ya menggelontorkan yaitu dengan adanya dana BOS dan BOP. Nah, kemudian sekolah ramah anak juga mengacu kepada sehat, aman dan proaktif. Sekolah ramah anak ya, fasilitas contohnya ya sehat, aman dan protektif ini, sehat, aman dan protektif contohnya ini fasilitas toilet yang bersih, kemudian akses kepada air minum yang bersih, tidak ada kuman fisik atau gangguan, kemudian ada pencegahan terhadap HIV dan AIDS serta non diskriminasi. Nah, kemudian sekolah ramah anak ini juga ada perlu partisipasi masyarakat. Partisipasi dari masyarakat, terutama terfokus pada keluarga, bapak, ibu, saudara. Karena terus terang saja permasalahan yang terjadi pada anak itu tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi kadangkala juga di keluarga. Maka ini perlu adanya peran aktif juga di dalam keluarga, orang tua terutama dalam ini di dalam melakukan pengawasan. Kemudian bekerja untuk memperkuat keluarga sebagai pemberi asuhan dan pendidikan utama bagi anak. Perlu diingatkan, sekali lagi, orang tua merupakan peranan yang sangat utama di dalam membentuk anak didik. Sekolah itu hanya sebagai membantu supaya anak ini menjadi anak yang sukses, berhasil. Nah, tetapi yang sebenarnya mempunyai peranan penting itu adalah keluarga, orang tua. Kemudian membantu anak, orang tua dan guru membuat hubungan harmonis dan kolaboratif. Nah, di sini bahwa sekolah ramah anak indikator partisipasi masyarakat ini, masyarakat juga harus mendukung supaya terbentuknya kolaborasi, terjadinya hubungan harmonis antara anak, orang tua maupun guru. Harus ada kerjasama. Kemudian mendorong kemitraan setempat dalam pendanaan. Nah, ini untuk mewujudkan sekolah ramah anak kadang-kadang juga perlu adanya usaha kemitraan, kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Contohnya di SMA 4 itu untuk bisa anak itu terhindar dari bahaya narkoba, maka pernah ya dalam hal ini melaksanakan tes urin bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional ya, yang ada di Batang. Nah, dan alhamdulillah negatif semua. Kemudian indikatornya juga efektif dan berpusat pada anak. Apa yang dimaksud dengan efektif dan berpusat pada anak? Sekolah ramah anak itu bertindak menurut kepentingan terbaik pada anak, ya. Peduli kepada anak terhadap kesehatan, status gizi dan kesejahteraannya, peduli tentang apa yang menjadi
terjadi kepada anak sebelum mereka masuk sekolah dan setelah pulang dari sekolah. Nah, kemudian juga metode yang kreatif di dalam ruang kelas. Nah, di sini sekolah ramah anak itu harus memusatkan peranan anak. Maka dalam hal ini memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak itu untuk mengembangkan diri, terutama di dalam kelas dalam menuntut ilmu. Kemudian juga sekolah ramah anak ini juga indikatornya kesetaraan gender. Yang dimaksudkan mempromosikan kesetaraan gender dalam penerimaan dan prestasi, tidak bisa membedakan dalam hal ini laki-laki, perempuan, orang miskin, orang kaya, ya, atau mungkin mereka yang cacat, yang normal, semuanya diperlakukan sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Terus kemudian bukan hanya kesempatan yang sama kesetaraan, tetapi mereka juga berusaha untuk apa? Diberikan kesempatan untuk bersaing menjadi yang terbaik. Nah, di sini sekali lagi, sekolah ramah anak tidak boleh adanya stereotip gender. Kemudian juga menjamin fasilitas kurikulum, buku, dan pengajaran yang sesuai untuk kebutuhan anak, khususnya anak perempuan. Nah, kemudian sistem sekolah ramah anak supaya tercapai dengan baik, sekali lagi, ternyata di dalam sekolah ramah anak ini dalam sistem sekolah ramah anak pun diatur pengajaran yang sesuai dengan kurikulum, kemampuan dan gaya belajar tiap anak. Nah, ini diharapkan guru sekarang memperlakukan anak itu tidak sama. Kalau bisa itu dikelompokkan. Ada anak yang passing grade-nya atas, menengah, bawah. Nah, ini untuk mempermudah perkembangan anak di dalam mewujudkan tercapainya di dalam kurikulum. Guru harus sekarang membedakan seperti itu, tidak boleh dipukul rata. Kemudian juga belajar aktif, kooperatif, dan demokratis. Nah, di sini harapannya sebenarnya dalam sistem sekolah ramah anak ini mengedepankan keaktifan siswa, bukan guru lagi. Maka diharapkan di sini sebagai sekolah ramah anak, guru memiliki fungsi fasilitator. Sedangkan yang memiliki peranan penting di dalam sistem pendidikan ini sebenarnya harusnya anak. Memang ini tidaklah mudah, harus secara pelan-pelan anak diberikan kesempatan untuk berpendapat. Kemudian terus isi terstruktur dan materi dan sumber daya yang berkualitas baik. Materi yang disampaikan guru terhadap siswa ini harus memiliki landasan kurikulum tadi sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru masing-masing, sehingga bisa mewujudkan sumber daya manusia tadi, peserta didik menjadi yang berkualitas. Kemudian mengajarkan anak bagaimana belajar melindungi anak dari pelecehan dan bahaya kekerasan. Maka di sekolah ramah anak diharapkan ini harusnya saling menjaga antara guru, kemudian siswa, saling hormat menghormati. Harus ada keharmonisan. Jangan sampai adanya pelecehan guru terhadap siswa atau sebaliknya. Kadang-kadang juga siswa ada yang melakukan pelecehan terhadap guru. Contohnya apa? Misalnya siswa kalau melecehkan guru, diberikan tugas dalam waktu tertentu tidak dijalankan, bahkan diperingatkan berkali-kali tidak dijalankan. Otomatis dalam ini juga merupakan tindakan yang tidak menyenangkan. Tapi tidak patuh, tidak taat yang disampaikan oleh guru tadi. Atau sebaliknya, guru melecehkan siswanya. Contohnya mengatakan anak bodoh. Ini jangan sampai terjadi. Di sekolah ramah anak harus adanya saling hormat menghormati, saling menjaga
saling melindungi. Maka jika ada misalnya anak dibullying, jika ada anak mendapatkan kekerasan, itu segera melapor sehingga supaya segera teratasi, ya, supaya segera teratasi, jangan dibiarkan, harus berani melapor dan pelopor sebagai sekolah ramah anak, karena semuanya itu dilindungi. Maka siswi SMA Negeri 4 jika mendapatkan perlakuan misalnya bullying atau kekerasan, jangan segan-segan untuk segera melapor supaya permasalahan segera teratasi dengan baik. Kemudian ciri-ciri sekolah ramah anak, sikap terhadap murid tadi, ya, perlakuan adil, tidak membeda-bedakan anak laki-laki, anak perempuan, cerdas, lemah, kaya, miskin, normal, cacat, anak pejabat, anak buruh, itu harus dihilangkan, harus bersikap adil, tidak boleh dibeda-bedakan. Siswa harus mendapatkan kasih sayang yang sama. Jika perlu mereka yang lemah itu dalam mungkin mengikuti pelajaran itu harus mendapatkan perhatian yang lebih, bukan sebaliknya ditinggalkan. Ini ciri-ciri sekolah ramah anak, salah satunya sikap terhadap murid harus bersikap adil. Kemudian metode pembelajaran. Nah, sekolah ramah anak yang diharapkan metode pembelajaran pun ini mulai diperhatikan. Diharapkan dalam proses pembelajaran tadi saya katakan yang punya peranan aktif di sini diharapkan adalah anak, bukan guru lagi. Diharapkan anak itu mempunyai peranan aktif, tidak ada rasa takut, cemas atau was-was, sehingga ada keberanian untuk berkreasi dan berpendapat. Diharapkan metode-metode pembelajaran yang dipakai seperti itu. Kemudian murid dilibatkan dalam berbagai aktivitas yang mengembangkan kompetensi dengan menekankan proses belajar melalui berbuat sesuatu. Nah, siswa itu, murid itu harus diberikan kesempatan untuk bisa menghasilkan sesuatu, mempunyai peranan di dalamnya. Kemudian sekolah ramah anak, ciri-cirinya salah satunya juga ini ada penataan kelas. Nah, dibuat harapannya kelas itu menjadi nyaman, menyenangkan. Murid di sini dilibatkan dalam penataan, ya, baik bangku, dekorasi, ilustrasi, sehingga di sini murid atau siswa itu merasa nyaman, senang, betah, dan sehingga tak kala dia menerima pembelajaran di kelas itu mudah. Maka penting sekolah ramah anak, penataan kelas itu perlu diperhatikan. Kita bisa bayangkan kalau misalnya kelas kumuh, kemudian penataannya tidak bagus, tentunya memberikan suasana yang buruk ini tidak mudah untuk di dalam penyampaian dalam proses pembelajaran mengajar. Bahkan mungkin gurunya enggan, siswanya juga enggan gitu kan. Maka diharapkan penataan kelas itu perlu mendapat perhatian yang serius, sehingga anak itu benar-benar supaya merasa nyaman. Ya, murid dilibatkan ya. Kalau perlu itu siswa atau murid itu diberikan kesempatan memajang karya-karyanya di dalam kelas. Tentunya karya-karya yang positif, entah gambar, entah puisi atau sesuatu yang bisa membanggakan di kelas itu. Kemudian lingkungan kelas. Murid ini adalah sekolah ramah anak sekali lagi. Murid benar-benar atau siswa itu dilibatkan sehingga anak itu benar-benar diberikan kepercayaan. Maka lingkungan kelas murid dilibatkan dalam mengungkapkan gagasan, ide. Harapannya itu ada perwakilan kelas memberikan masukan kepada sekolah, misalnya membuat taman atau kemudian tempat pembelajaran yang nyaman, di mana itu dilibatkan. Terhadap kemudian mungkin masukan-masukan ketersediaan air bersih, fasilitas kebersihan, fasilitas kesehatan. Kalau perlu itu juga dilibatkan mereka untuk memberikan masukan kepada sekolah.
Kemudian sekolah juga harus apa? Mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan anak, ya. Contohnya toilet, tempat cuci tangan, kemudian apa ya? Tentunya sekolah juga menerapkan kebijakan peraturan yang mendukung kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekolah. Nah, di sini perlu adanya kerjasama tadi antara sekolah dengan siswa. Nah, kemudian prinsip membangun sekolah ramah anak. Nah, di dalam prinsip membangun sekolah ramah anak itu juga harus dituntut mampu menghadirkan sebagai sebuah media tidak sekedar tempat yang menyenangkan bagi anak untuk belajar. Sekolah juga merupakan tempat bermain yang memperkenalkan persaingan yang sehat dalam sebuah proses belajar mengajar. Kemudian sekolah perlu menciptakan ruang bagi anak untuk berbicara mengenai sekolahnya. Nah, sekali lagi di sini tujuannya agar terjadi dialektika, dialog, komunikasi antara nilai-nilai yang diberikan oleh pendidik kepada anak didiknya. Sekali lagi, sekolah ramah anak sekarang ini yang harus dibangun mindsetnya itu adalah antara guru dan murid atau siswa itu saling bahu-membahu untuk mewujudkan tercapainya tujuan dari pendidikan tadi. Maka ini penting, perlu diperhatikan. Terus kemudian SMA Negeri 4. Ya, SMA Negeri 4 ketika menuju sebagai sekolah ramah anak, ya, ini saya kata tadi sudah dirancang. Awal mulanya itu ketika mendapat ya instruksi dari wali kota Pekalongan supaya SMA Negeri 4 menjadi pelopor sebagai sekolah ramah anak. Dan alhamdulillah menyanggupi pada waktu itu Bapak Kepala Sekolah kita yaitu Bapak Yulianto Nurul Furqon MPD, dan kemudian pelopornya kemudian saya ditunjuk sebagai ketuanya waktu itu, dan sekarang dilanjutkan oleh Ibu Retno Pujiastuti, bahwa SMA Negeri 4 Pekalongan sekali lagi sudah menjadi sekolah ramah anak melalui proses tahapan. Yang pertama ya tentunya adalah sosialisasi sekolah ramah anak di tingkat sekolah. Ini baik Bapak Ibu guru, karyawan, kemudian juga ada sosialisasi terhadap orang tua, siswa, juga sosialisasi kepada masyarakat dengan kepala desa, lurah, kecamatan, sehingga adanya apa? Hubungan yang baik supaya terwujudnya tadi tujuan dari sekolah ramah anak. Nah, kemudian setelah ada sosialisasi tersebut, baru kemudian menyusun gugus sekolah ramah anak yang pada waktu itu anggotanya ada dari guru, ada dari komite, ada dari pejabat, ada tokoh masyarakat dan siswa. Sedangkan kepengurusannya itu ada pembina, penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, sekbid. Ya. Tahapan selanjutnya, kemudian tentunya gugus ya, tugas gugus sekolah ramah anak menyusun program, merencanakan anggaran, bahkan melaksanakan studi banding. Sampai kemudian diterbitkan sekolah ramah anak. Yang waktu itu pernah dilakukan di SMA Negeri 4 sekali lagi pada tanggal 26 Agustus 2019. Yang waktu itu langsung ya dihadiri pejabat pemerintah daerah, wali kota, wakil wali kota, sekda, ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Anak, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Dinas Pendidikan Cabang Wilayah 13, Bapak Ibu guru, komite, tokoh masyarakat, peserta didik, ya, sama-sama kemudian mendeklarasikan SMA Negeri 4 Pekalongan sebagai sekolah ramah anak. Nah, tentunya setelah
mendeklarasikan sekolah ramah anak tadi, SMA Negeri 4 pun ingin mengimplementasikan atau melaksanakan sekolah ramah anak sesuai dengan indikator dalam sekolah ramah anak. Nah, ternyata perlu diketahui, sekolah itu akan dikatakan menjadi sekolah ramah anak itu harus memenuhi indikator-indikatornya. Antara lain ya, indikator yang ada di dalam sekolah ramah anak itu bidang pengawasan pelaksanaan kurikulum yang ramah anak, kemudian bidang pengawasan pelaksanaan kesehatan dan lingkungan, kemudian ada bidang koordinasi dan sosialisasi, ada bidang tim monitoring dan evaluasi. Nah, itu harus dijalankan secara bersama-sama. Kemudian konsep sekolah ramah anak yang diinginkan di SMA Negeri 4 Pekalongan. Tadi kalau saya menjelaskan secara umum tentang mengenai sekolah ramah anak itu bagaimana. Nah, sedangkan bagaimana konsep sekolah ramah anak SMA Negeri 4 Pekalongan? Sekolah ramah anak ini bisa diwujudkan. Yang diharapkan itu adalah bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, nyaman. Nah, ini salah satu konsep sekolah ramah anak itu harus memenuhi itu. Bersih lingkungannya, aman, ya, entah itu kekerasan, entah pencurian dan lainnya. Ramah, adanya salam sapa, senyum, ya, santun dan lainnya. Kemudian indah, sekolah itu kalau dilihat menyenangkan. Nah, ini Anda juga sudah merasakan bagaimana SMA Negeri 4 sudah menata diri menjadi sekolah yang indah. Itu tandanya salah satunya anak betah di sekolah. Ini salah satu indikatornya. Kemudian tadi inklusif, ya, memposisikan dirinya ke dalam posisi yang sama dengan orang lain atau kelompok. Setiap siswa, guru, karyawan itu di lingkungan sekolah itu memiliki apa? Ya, posisi atau menempatkan diri yang sama, tidak membeda-bedakan. Kemudian tadi sehat secara jasmani dan rohani. Penghuni di SMA Negeri 4, dan alhamdulillah ya juga ini bisa ada fasilitas di SMA Negeri 4 cukup bagus, UKS-nya, dan bahkan yang menjadi petugasnya pun diambil dari lulusan perawat. Nah, ini menunjukkan bahwa SMA Negeri 4 benar-benar ingin memenuhi apa yang menjadi konsep sekolah ramah anak. Kemudian asri, ya, tadi seperti indah, ya, sama ya, asri, rindang. Nah, kebetulan di SMA Negeri 4 juga ingin mewujudkan sekolah adiwiyata tingkat nasional. Maka harapan kami siswa-siswi pun harus mendukung. Contohnya kalau membuang sampah itu harus sesuai dengan tempatnya, ya, itu sampah organik atau anorganik itu mohon untuk diperhatikan. Tolong itu didukung. Yang sudah ditata dengan baik oleh sekolah, jangan sampai siswa merusak. Terus kemudian tadi nyaman, merasa segar, sehat, enak, tidak merasa terganggu. Tentu harapan sekolah ramah anak itu slogannya anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Menyekolahkan di SMA 4 itu anaknya senang, tidak takut dengan gurunya, tidak takut dengan karyawannya atau pegawainya, tata usaha. Datang ke sekolah itu dengan rasa bahagia. Kemudian gurunya juga tenang, merasa mendapatkan haknya untuk mendidik anak, tidak ada tekanan-tekanan. Kemudian orang tua bahagia. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika anaknya sudah sekolah di SMA 4 tidak perlu rasa cemas, resah, tetapi sudah mempercayakan. Nah, ini harapan sekolah ramah anak itu seperti itu. Nah, sedangkan mengenai pendukung terhadap sekolah ramah anak, ya, SMA Negeri 4 Pekalongan pernah melakukan studi banding sekolah ramah anak ke SMA Negeri 2 Brebes yang waktu itu menjadi juara nasional, juara 1. Terus kemudian juga untuk menjadi sekolah ramah anak tadi perlu adanya deklarasi
dengan adanya deklarasi yang disampaikan oleh guru, karyawan, siswa, orang tua, perwakilan orang tua, masyarakat, ini menunjukkan supaya masyarakat mengetahui bahwa sekolah SMA Negeri 4 Pekalongan sebagai sekolah ramah anak, dan hal ini ternyata menjadikan suatu hal yang poin positif karena dalam penerimaan siswa baru itu banyak orang tua yang merasa ingin sekolah di SMA Negeri 4, salah satunya SMA 4 sebagai sekolah ramah anak. Nah ini keuntungan sebagai salah satu sebagai sekolah ramah anak. Kemudian sarana prasarana, alhamdulillah di SMA Negeri 4 Pekalongan sudah cukup memadai, gedungnya kokoh, sarana prasarana baik itu ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, siswa, dan fasilitas lainnya itu bisa dikatakan sudah memenuhi standar. Ya. Ruang perpustakaan, ruang UKS, kemudian tentang papan-papan informasi, ya, hak dan kewajiban anak, tata tertib sudah dicanangkan atau sudah dipaparkan di lingkungan sekolah. Harapannya peserta didik bisa membacanya. Kemudian sarana prasarana olahraga Anda juga sudah bisa menyaksikan. Ada lapangan basket, tenis lapangan, futsal, voli. Saya kira sudah cukup memenuhi syarat. Tempat ibadah pun kita sangat representatif. Kemudian kamar mandi siswa juga menurut saya bagus dan sudah tercukupi kalau menurut saya perbandingannya. Kalau dihitung mungkin sudah ada hampir 25 atau bahkan lebih ya kamar mandi untuk siswa. Tempat parkir, nah ini juga sudah terpenuhi dengan baik. Kalau dibandingkan dengan sekolah lain mungkin tempat parkir kita ya di SMA Negeri 4 Pekalongan itu tempat parkir SMA Negeri 4 Pekalongan itu sangat sangat bagus, keamanannya pun sangat terjaga. Kemudian lingkungan ya, taman juga mendukung sekali. Nah, Anda pun bisa melihat bahkan kalau ada siswa lain, guru lain ke SMA Negeri 4 pun mereka merasa nyaman, senang karena kerindangannya, karena keindahannya. Kemudian fasilitas air cukup memadai, bahkan setiap kelas ya di depan kelasnya ada keran air. Ini menunjukkan bahwa SMA Negeri 4 benar-benar ingin mewujudkan sebagai sekolah ramah anak. Karena dalam sekolah ramah anak pun itu fasilitas itu pun harus memenuhi standar. Memang yang belum tercapai untuk menjadi salah satu ya indikator sebagai sekolah ramah anak ini di SMA Negeri 4 tempat pusat akhir pembuangan sampah memang belum ada. Kemudian pengolahan limbah sampah. Nah, harusnya ini baik pramuka mungkin pencinta alam itu mulai menggerakkan memanfaatkan limbah sampah baik organik maupun anorganik. Nah, ini harapannya itu digerakkan. Siapa tahu dengan pengolahan limbah sampah organik anorganik itu bisa menghasilkan uang. Nah, silakan ini anak-anak pramuka. Karena kebetulan di sini sampah organik di di SMA Negeri 4 cukup memadai karena daun-daun itu banyak yang berguguran itu dimanfaatkan. Silakan dibuat kompos. Nah, ini kalau bisa diberdayakan sangat membantu di dalam pendanaan mungkin kas pramuka Anda. Silakan itu dimanfaatkan. Kemudian memang yang perlu diperhatikan adalah kantin. Ini menjadikan sorotan dan semoga kantin SMA Negeri 4 itu segera dibuka dan kemudian dapat dibangun yang lebih baik, representatif sehingga anak itu merasa nyaman ketika di kantin. Kemudian ruang kelas memang juga perlu menjadikan sorotan itu karena kalau siang hari pada musim kemarau dengan satu kipas itu kadang-kadang tidak nyaman. Dan hal itu pun perlu diperhatikan oleh pihak SMA Negeri 4. Untuk mendukung sebagai sekolah ramah anak, fasilitas seperti itu juga perlu mendapatkan prioritas. Sekali lagi, terus terang aja di SMA Negeri 4 masih disadari belum bisa memenuhi sepenuhnya, memang ada skala
prioritas di dalam pembangunan yang mendukung adanya sekolah ramah anak tadi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat, dan harapan kami sekali lagi, mari bersama-sama siswa-siswi SMA Negeri 4 bersama dengan Bapak Ibu, karyawan, orang tua, masyarakat untuk benar-benar bisa mewujudkan SMA Negeri 4 sebagai sekolah ramah anak. Yang tadi slogannya, anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, terima kasih kepada Pak Winardi yang sudah mau berbagi ilmu nih Kak tentang materi sekolah ramah anak. Nah, pastinya materi sekolah ramah anak ini sangat penting sekali Kak, apalagi bagi siswa-siswi SMA Negeri 4 Pekalongan. Nah, karena seperti yang kita ketahui sendiri, SMA Negeri 4 Pekalongan ini termasuk sekolah ramah anak yang ada di Pekalongan Kak. Betul sekali. Nah, dari materi tadi sekaligus menutup kegiatan PTA dan PPA pada hari ini. Kami selaku MC mohon maaf apabila dalam tutur kata ada salah kata, dan kami juga pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum